Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Biasa Bu. aja, Bu. Apakah ada yang tidak masuk atau hadir semua ini di sini? Ada Bu, Mas Jeffrey. Oh ya sudah. Semoga Mas Jebres segera sehat dan segera bisa mengikuti pembelajaran kembali ya. Ya bolos, Bu, nggak sakit. Oh ya sudah. Nanti kita cari Mas Jeffrey di mana bolosnya. Untuk minggu lalu kita belajar materi apa? Apakah ada yang masih ingat? Tidak, Bu. Lupa. Mungkin yang lainnya, Mas Agra masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Enggak, saya bolos, Bu, minggu lalu. Minggu lalu kita belajar gerak lurus. Masih ingat gerak lurus yang bagaimana? Gerak yang lintasannya lurus, Bu. Oh iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Sudah mengingatkan kita semua mengenai apa itu gerak lurus secara sederhana. Jadi memang betul minggu lalu kita sudah belajar materi gerak lurus, di mana bab gerak lurus itu dibagi menjadi dua submateri, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk hari ini kita akan belajar materi yang baru dan kita akan masuk ke bab yang baru di mana kita akan mengombinasikan antara GLB dan GLBB. Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian pastinya pernah ya melempar sesuatu, melempar barang. Pernah, Bu. Ya, apalagi saat kalian olahraga di sekolah, biasanya kan kalian disuruh lempar lembing atau kadang main bola bakar itu kan awalnya dia lempar bola seperti itu. Biasanya pakai bola tenis atau bola apa ya yang kecil gitu, yang agak padat, agak keras. Nah, saat kalian melempar bola itu, apa yang kalian lihat sekilas terhadap lintasan yang dibentuk oleh bola yang kalian lempar? Kan sekilas bola terlempar itu eh, melambung dan jatuh pada waktu tertentu sehingga seperti membentuk seperempat lingkaran. Tapi ketika bola itu membentuk lintasan seperti seperempat lingkaran, itu ketika posisi kalian itu berdiri saat melempar. Berbeda nantinya kalau kalian saat duduk atau bahkan mungkin ya tidur, kayak gitu, nanti lintasannya akan sedikit berbeda jika kalian melihatnya secara sekilas, begitu. Kan kalau kalian mengamati, mungkin agak sedikit susah karena pergerakan dari bola yang kalian lempar itu pastinya sangat cepat. Nah, kalian juga pernah melihat sebuah meriam yang dipasang di setting untuk menembakkan sebuah peluru. Bisa dibayangkan apabila meriam itu dipasang pada permukaan tanah yang tingginya itu bisa melebihi dari permukaan tanah atau bahkan sama dengan permukaan tanah. Nah, itu bagaimana kira-kira arah tembakannya? Apakah kalian sudah pernah mengamati meriam yang biasanya digunakan untuk berperang seperti itu? Bagaimana arah tembakannya? Ke atas, Bu. Oh iya, betul. Setelah itu, apakah peluru itu tersebut geraknya terus ke atas atau ada perubahan geraknya? Tidak, Bu. Nantinya peluru yang ditembakkan oleh Mariam itu akan jatuh ke tanah juga. Nah, berarti dari peluru yang jatuh tersebut, setelah kalian ukur dari posisi awal itu kan pasti ada perbedaan posisi. Bisa jadi jaraknya itu 10 meter dari posisi awal, bisa 20 meter, bahkan lebih dari itu. Tergantung dari kecepatan awal peluru saat ditembakkan tadi. Sehingga kecepatan awal itu sangat berpengaruh pada jarak yang dijangkau oleh peluru, seperti itu. Nah, dari peristiwa tadi, kalian bisakah menganalisis gerak yang timbul antara peluru itu? Apakah hanya satu arah atau dua arah? Apakah ada yang bisa menyebutkan? Dua arah bukan, Bu? Iya, Mbak, betul. Bisa dijelaskan tidak menurut Mbak Anissa, kenapa kok dua arah dan arahnya itu yang bagaimana?
Menurut saya arahnya ada yang ke atas dan ada yang datar, Bu. Oh iya Mbak, betul sekali. Kita masih ingat kan mengenai koordinat kartesius, di mana apabila sebuah benda itu bergerak ke atas, kita memisalkannya berarti dia bergeraknya ke arah sumbu Y, dan jika dia mendatar atau horizontal itu ke arah sumbu X. Begitu. Nah, seperti itu pengantar untuk kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, karena pada hari ini kita akan melakukan simulasi menggunakan PET Colorado, dan setelah itu kalian akan mengamati hasil dari simulasinya itu, dan kalian tulis pada lembar diskusi yang sudah Ibu share di Google Classroom kemarin. Setelah ini Ibu akan share screen untuk PET Colorado-nya, dan Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mengambil datanya nanti. Nah, ini apakah sudah tertampil? Sudah, Bu. Oh iya, baik. Jadi, sebentar ya. Untuk yang di sini, itu kan yang harus pertama kalian ubah adalah tingginya dari meriam ini. Jadi kalau di kalian nanti, di tempat kalian nanti mungkin tingginya nggak langsung 1 meter. Ini saya riset dulu saja. Nah, ini. Jadi di awal kan dia punya tinggi dari permukaan tanah itu 10 meter. Nanti kalian ubah tingginya ini menjadi 1 meter saja. Nih. Di-drag ke bawah sampai 1 meter. Nah, untuk yang pertama, kalian nanti gunakan terlebih dahulu bolanya itu yang ini, yang football. Ini. Nah, ini kan tertulis ya, masanya berapa, diameternya berapa. Setelah itu, kalian nanti akan mensimulasikan itu dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi, untuk satu benda ini, kalian simulasikan dengan kecepatan initial speed-nya ini dengan variasi yang berbeda-beda dari yang 15, 20, dan 25. Setelah itu, kalian ukur jangkauannya ini. Jadi misal 15 ya. 15 ini nanti setelah kalian tembakkan, dia menghasilkan jaraknya berapa jauh. Seperti itu. Nanti kalian tinggal drag aja, kalian ukur, dan nanti kalian catat di lembar diskusinya. Setelah itu, untuk sudut elevasinya, kalian atur dari sudut elevasi yang 15, terus ke 20, dan 25. Nah, setelah itu kalian juga ukur nanti. Jadi, misalnya gini, kalian pilih dulu kan bolanya ini. Bolanya tipenya yang mana, bendanya yang mana sebagai peluru. Setelah itu, kalian pasang meterannya ini buat mengukur jaraknya. Nah, kan kalian awalnya udah ditunjukkan nih bahwa kecepatannya itu disetting 15 meter per second. Setelah itu kalian atur sudut elevasinya itu menjadi 15 derajat. Nah, terus setelah itu kalian tembakkan. Kalian tembakkan seperti ini. Nah, kalian ukur di sini. Berapa? Ternyata 14,32. Itu bolanya kita pakai football, kecepatannya kita pakai 15 meter per second, dan sudut elevasinya 15. Seperti itu. Nanti kita ubah di sudutnya lagi, sudutnya ke 20, maaf. 20, setelah itu kita tembakkan lagi. Nah, kita ukur lagi, maaf. Kita ukur lagi seperti ini. 17,15 seperti itu. Ini dengan kecepatan yang sama, tapi sudut elevasinya berbeda. Nah, nanti kalian ulangi saat kecepatannya 20 dan sudut elevasi 15, 20, 25, dan seterusnya seperti itu. Tapi kalian juga bisa mengubah bolanya ini menjadi yang lain, misal baseball atau golfball. Yang penting kalian yang
disimulasikan yang ini dulu tadi dengan kecepatan yang sama, tapi sudut elevasinya berbeda. Terus kecepatannya juga diubah lagi, sudut elevasinya 15, 20, 25. Nah, nanti kalian bandingkan. Apakah ada perbedaan ketika sudut elevasinya itu diubah? Apakah ada perubahan juga ketika kecepatannya itu diubah? Seperti itu. Setelah itu nanti ketika kalian sudah menemukan kedua datanya itu, kalian bisa mendrag yang barnya ini ke titik yang warna hijau. Jika kalian zoom ada titik yang warna hijau seperti ini. Nah, kalian bandingkan titik hijau ini dengan titik yang lainnya. Bagaimana perbandingan antara waktu dan ketinggiannya. Nanti kalian bisa simpulkan dari pengamatan itu begitu. Apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang kurang jelas? Halo. Jelas, Bu. Oh ya, baik. Sudah, Bu. Sekarang silahkan kalian melakukan simulasi seperti yang sudah Ibu jelaskan, karena langkah-langkahnya sebenarnya sudah ada di lembar diskusi juga. Silahkan kalian simulasi dan mengisi lembarnya. Ibu beri waktu selama 30 menit untuk mengisi dan melakukan simulasi. Waktunya kira-kira cukup ya, 30 menit. Cukup, Bu. Oh iya, silahkan. Silahkan melakukan diskusi dan melakukan simulasi. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang sekiranya bingung, bisa langsung ditanyakan ya. Ya, Bu. Oke, apakah diskusi dan simulasinya sudah selesai, anak-anak? Sudah. Oh ya, sudah. Ibu lupa menyampaikan tujuan dari simulasi yang ini tadi. Jadi tujuan dari simulasi ini tadi adalah mengetahui apa itu gerak parabola dan mengetahui bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang terdapat dalam gerak parabola. Misalnya ada kecepatan awal, ada sudut elevasi, dan jarak yang dijangkau oleh benda, seperti itu. Nah, ini apabila semua anak-anak sudah selesai melakukan simulasi dan diskusi, Ibu mau minta salah satu dari kalian atau perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Oh, maaf, tidak kelompok ya, karena ini individu. Jadi, mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatan dari simulasi. Sebenarnya diskusi, tetap diskusi ya, walaupun individu pasti diskusi dengan temannya. Tadi jawabannya sama nggak ya, seperti itu. Walaupun individu nggak apa-apa, tapi. Yuk, monggo siapa yang mau mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Ini saya mau stop share screen dulu. Oke. Oh, Mbak Anissa Aika, raise hand nih. Oke, Mbak, silahkan. Kalau mau presentasi hasil pengamatannya, monggo. Baik, Bu. Jadi, berdasarkan pengamatan saya, itu semakin besar kecepatan awal, maka semakin jangkauannya itu semakin jauh. Terus ketika semakin besar sudut elevasinya, maka jangkauannya juga semakin besar. Kemudian massa dari benda itu tidak mempengaruhi jangkauan benda. Oke, dari yang disampaikan oleh Mbak Eka tadi, sebagian besar sudah benar, tapi ada beberapa yang masih belum tepat, yaitu sebenarnya untuk semakin besar sudut elevasi itu memang sebagian besar juga, jauh juga jangkauannya, tetapi ketika sudut elevasinya itu 90 derajat, itu akan berbeda bentuk lintasannya juga, dan geraknya itu juga akan berbeda, bukan gerak parabola lagi, tetapi adalah seperti gerak vertikal ke atas ya, seperti itu. Jadi nanti lintasannya hanya
berbentuk lurus. Nanti kalian bisa coba ketika kalian menggunakan sudut 90 derajat. Jadi memang benar apa yang dikatakan Mbak Eka tadi sebenarnya, cuman ada catatan ketika kalian menggunakan di 90 derajat atau ketika menggunakan sudut elevasi 90 derajat di kehidupan nyata, itu akan berbeda bentuk lintasannya seperti itu. Dan masih ada satu lagi yang perlu ditambahkan dari penjelasan Mbak Eka tadi. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ada. Nih, monggo Mas. Itu kalau benda sampai titik tertinggi itu waktunya mendekati 0. Ya benar, yang mendekati 0 sih benar. Tapi bukan waktunya ya. Mungkin yang dimaksud dari Mas Agri itu adalah kecepatannya mendekati 0. Seperti jadi titik tertinggi dari benda yang melalui atau yang membentuk lintasan gerak parabola itu biasanya pada titik tertingginya itu kecepatannya mendekati 0 atau sama dengan 0. Pada teori biasanya dikatakan bahwa kecepatannya itu sama dengan 0. Seperti itu. Terima kasih dari Mbak Eka dan Mas Agra sudah mau menyampaikan hasil dari pengamatan dari simulasinya. Jadi, benar apa yang disampaikan oleh Mbak Eka dan Mas Agra tadi, semakin besar kecepatan awal, maka semakin jauh juga jangkauan dari benda. Dan semakin besar sudut elevasinya, maka semakin besar juga jangkauannya. Serta massa dari benda itu tidak mempengaruhi jangkauan dari benda. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hubungan antara kecepatan awal dan jarak yang dicapai oleh benda itu adalah berbanding lurus. Serta hubungan antara sudut elevasi dan jarak itu juga berbanding lurus. Begitu. Setelah itu, untuk pertanyaan yang terakhir, mungkin bisa dijawab oleh semuanya. Untuk simpulan dari simulasi ini, karena tadi kan kalian sudah mencari hubungan-hubungannya tuh, tapi kita belum mengetahui apa sih itu gerak parabola. Mungkin dari kalian, salah satu dari kalian ingin menjelaskan apa itu gerak parabola sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami sejauh ini. Secara simpel aja, apa sih gerak parabola itu? Saya, Bu. Oh ya Bu, oh ya Bu, sampai oh ya Bu. Silahkan Mbak Anissa, silahkan. Jadi gerak parabola itu merupakan gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Oh iya. Secara sederhana seperti itu ya. Kalau gerak parabola itu memang lintasannya berbentuk parabola. Sebentar, saya mau cas laptop dulu ya, karena baterainya lowbat. Ya. Jadi yang benar gerak parabola itu merupakan gerak yang dia itu mempunyai lintasannya berbentuk parabola. Dan perlu diingat juga bahwa gerak parabola itu dia memiliki dua arah gerak, maksudnya dia gerak ke arah sumbu X dan Y, di mana X-nya itu untuk mengindikasikan bahwa itu jarak yang dicapai oleh benda tadi, sedangkan untuk sumbu Y-nya itu mengindikasikan untuk titik tingginya, bukan titik tinggi sih sebenarnya. Berapa sih tingginya benda yang dicapai itu? Seperti itu. Jadi kan kalau bola dilempar tuh dia ada tingginya, tapi dia juga ada jaraknya mendatar, seperti itu. Jadi memang gerak parabola itu juga kombinasi antara GLB dan GLBB, seperti itu. Oke, karena simulasi dan mengerjakan lembar diskusinya sudah dilakukan, dan pembelajaran hari ini bisa kita tutup. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini dari Mbak Mas? Tidak, Bu. Oh, ya sudah.
Semoga pembelajaran pada pagi hari ini membawa kita ke sebuah momen dan kenangan, karena kita melakukan pembelajaran yang beda. Biasanya kan kita di di online kan cuman ketemu aja menjelaskan pakai PPT dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita pakai Pet Colorado sebagai media kita untuk simulasi, sehingga kita termudahkan dalam belajar. Semoga dengan simulasi dan diskusi hari ini menjadikan kalian paham pada materi gerak parabola ini. Sebelum ditutup juga, Ibu mau mengingatkan kalian bahwa ada tugas untuk kalian sebagai evaluasi. Nanti kalian kerjakan pada buku paket pada buku paket halaman 63. Nanti dikerjakan, ditulis, diketahuinya, dijawab yang ditanya. Minggu depan akan kita bahas melalui forum ini juga, tidak apa-apa. Begitu, cukup untuk pertemuan hari ini melalui Zoom. Kiranya kalau banyak salah kata dan salah perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Bisa meninggalkan room nggih, Mas Mbak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak.